أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yomil Fajran, yang 4219014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Khulafa Rasyidin. Yang mana Khulafa Rasyidin itu yang harus kita ketahui bahwasanya Khulafa merupakan artian pengganti. Kemudian Ar-Rasyidin yaitu penuntun. Jikalau kita gabungkan bermakna yaitu Khulafa yaitu pengganti atau pemimpin, Rasyidin yaitu petunjuk. Yaitu pemimpin yang memberikan petunjuk setelah Rasulullah SAW wafat. Namun bukan berarti Khulafa Rasyidin merupakan orang yang pengganti kenabian, proses kenabian ataupun pengganti tugas kenabian. Maka kita katakan itu adalah salah, karena Khulafa Rasyidin merupakan pengganti Rasulullah SAW, namun di dalam bidang pengaturan atau kepemimpinan dalam sebuah negara Islam. Kemudian Rasyidin itu yang memberikan petunjuk. Singkatnya, Khulafa Rasyidin memiliki 4 khalifah yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua yaitu Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Sebelum Rasulullah, pada saat Rasulullah SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, atau pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, beliau Rasulullah SAW wafat, dan kemudian kaum muslimin menimbulkan pertanyaan di dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka, yaitu siapa yang berhak menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat nantinya. Siapa pemimpin yang lebih berhak menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin dalam negara kaum muslimin nantinya. Kemudian sebelum Rasulullah SAW dikuburkan, maka kaum muslimin berkumpul di yang namanya tempat Saqifah Bani Sa'idah untuk menyelenggarakan proses pengangkatan pemimpin setelah Rasulullah SAW. Maka di sana terdapat golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Maka di sana singkatnya timbullah 3 pernyataan, yaitu yang pertama ada yang mengatakan yang berhak menjadi khalifah itu adalah dari golongan Muhajirin. Ada yang mengatakan berhak mengatakan dari golongan Ansar. Ada yang mengatakan dari bagaimana jikalau khalifah itu atau pemimpin itu dari dua golongan, yaitu Muhajirin dan Ansar, atau dibagi saja dua negara, yaitu ada pemimpinnya Muhajirin dan ada Ansar. Maka pendapat ini langsung ditolak oleh para sahabat yang lainnya, karena nantinya akan membuat Islam itu menjadi terpecah. Kemudian Umar pun memberikan usulan bahwasanya yang pantas menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar, karena beliau pertama merupakan sahabat yang terdekat dengan Nabi, dan salah satu orang yang pertama masuk Islam setelah dan orang pertama masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau juga dapat isyarat oleh Rasulullah bahwasanya beliau ditunjuk menjadi imam kaum muslimin pada saat Rasulullah tidak mampu melaksanakan menjadi imam pada saat itu, pada saat beliau sakit. Kemudian singkatnya Abu Bakar pun ditunjuk sebagai khalifah. Kemudian berjalannya waktu, tentunya ada yang namanya kemajuan ataupun perkembangan Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada pun diantaranya adalah perkembangan ataupun kemajuan dalam bidang politik atau militer. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya Abu Bakar meneruskan program yang telah dirancang oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yaitu mengutuskan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam, yaitu bagian selatan Syam, untuk menyerang ataupun memperluas wilayah ke wilayah Kekaisaran Bizantium, dan itu dinamakan dengan perang Mu'tah nantinya yang pecah. Kemudian di samping itu juga terjadi yang namanya pembangkangan ataupun pemberontakan bangsa Badui ataupun Arab Badawi, bahwasanya mereka tidak ingin membayar zakat dan tidak mengakui bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban. Maka langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu menetapkan bahwa mereka ini dicap sebagai orang-orang yang kafir dan halal darahnya untuk dibunuh, diperangi. Kemudian di samping itu juga terjadi pula yang namanya
nabi palsu ataupun yang paling terkenal di antaranya itu Musailamah Al-Kadzab, dan itu memunculkan yang namanya perang Yamamah nantinya, yang mana dipimpin oleh pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita ketahui bahwasanya kenapa pilihan Umar kepada Khalid bin Walid? Karena kita ketahui Khalid bin Walid merupakan orang yang piawai dalam peperangan, baik itu dalam bidang pengaturan strategi ataupun dalam kavaleri ataupun pasukan berkuda. Kemudian juga Abu Bakar bukan di samping di samping perluasan wilayah, Abu Bakar juga melakukan yang namanya jasa terhadap Al-Quran, yaitu diantaranya pembukuan Al-Quran itu sendiri yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar pun menyetujuinya dan membuat mushaf Al-Quran, disatukan semua Al-Quran yang ditulang-tulang di batu, kemudian disatukan, dibuat dalam mushaf, dibuat dalam skrip, dibuat dalam sebuah mushaf gitu. Kemudian singkatnya, wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau hanya menjabat 2 tahun sebagai khalifah, yaitu dari tahun 632 Masehi hingga 634. Maka di saat itulah, sebelum wafatnya beliau menetapkan khalifah, ingin mengangkat khalifah yang setelah beliau, yaitu Umar bin Khattab. Inilah yang dapat kita ambil hikmah dari Abu Bakar, yaitu beliau di samping beliau merupakan khalifah yang sangat bijaksana, gitu, dapat memperluas wilayah sekian jauhnya, dan dapat mempertahankan Islam dan juga memperkuat kekuatan Islam di zaman itu. Kemudian beliau juga mengangkat khalifah bukan dari keturunan beliau, namun dari sahabat beliau sendiri, dan yang dapat beliau percayai dan pantas menjadi khalifah yaitu Umar bin Khattab. Kemudian khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat piawai dan sangat bijaksana, dan beliau juga sering, pada zaman jahiliyah dahulu, beliau juga sering dijadikan sebagai penengah di antara kaum Quraisy yang sering berseteru. Kemudian singkatnya, Umar diangkat oleh Abu Bakar sebagai khalifah kedua, pengganti beliau. Kemudian adapun perkembangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu di bidang politik, beliau setelah kita ketahui bahwasanya di zaman Abu Bakar itu sudah stabil semuanya, sudah stabil, jadi negara-negara Islam sudah stabil, tidak ada lagi pemberontakan. Maka Umar bin Khattab khusus untuk memperluas wilayah atau ekspansi ke wilayah luar Arab yang lainnya. Di antaranya yaitu ekspansi ke wilayah utara, yaitu ke Kekaisaran Bizantium, memperluasnya lagi, kemudian dan Persia gitu, yang mana Syam dan Mesopotamia kita kenal sekarang. Kemudian juga beliau mengekspansi wilayah Islam ke wilayah Damaskus, ataupun yang disebut dengan di sana terdapat Kekaisaran Bizantium, juga ke wilayah Palestina gitu, melakukan perluasan ke sana. Maka dalam hal itu tentunya Umar bin Khattab mendai hal itu dengan pertolongan Allah, beliau dapat mengambil kekuasaan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab pun bisa menguasai Damaskus yang sebelumnya terjadi perang Yarmuk, perlawanan antara raja ataupun Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, yang mana dia adalah raja atau kaisar dari Bizantium. Kemudian yang mana peperangan itu terjadi di antara 24.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Bizantium. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, padahal itu merupakan jumlah sedikit, 24.000 melawan 200.000 pasukan kafir gitu. Maka juga Abu Bakar juga berjasa dalam memperluas wilayah ke daerah Mesir gitu. Daerah Mesir, dan di sana juga ada pendeta yang bernama Soprus yang
awalnya tidak ingin berikan kunci Yerusalem, melainkan Umar sendiri yang datang. Kemudian Umar pun datang dan diserahkanlah kunci Yerusalem tersebut oleh Soprus kepada Umar bin Khattab. Kemudian sebelum itu Umar bin Khattab juga memperlakukan jizyah kepada kaum-kaum non-muslim yang berada di baik daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Islam. Beliau mengadakan jizyah atau yang disebut dengan upeti atau juga disebut dengan pajak. Kemudian singkatnya waktu beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Kemudian Umar bin Khattab wafat tatkala beliau ditusuk oleh virus atau yang dibedakan dengan Abu Lu'lu'ah tatkala beliau melaksanakan menjadi imam di salat subuh. Pada salat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah pun menusuk beliau dari belakang dengan pisau yang sudah dilumuri oleh racun. Kemudian Umar pun jatuh sakit, dan sebelum itu Umar memilih beberapa calon-calon khalifah pengganti beliau. Maka itulah sedikit tentang perkembangan ataupun perjalanan hidup dari Khalifah Umar bin Khattab. Masuk ke Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan orang terdekat dengan Nabi karena beliau merupakan yang pertama sahabat Nabi, kemudian adalah menantu Nabi karena beliau juga digelari dengan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, yang mana beliau menikah dengan dua putri Nabi, yaitu yang pertama Ruqayyah, yang pertama yaitu Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal pada terjadinya perang Badar, dan kemudian digantikan oleh Ummu Kulsum yang juga putri Rasulullah SAW juga. Kemudian singkatnya, Utsman bin Affan juga memiliki sebelum itu Utsman bin Affan ditetapkan oleh Umar sebagai khalifah, yang mana sebelumnya itu ada beberapa calon, 6 orang, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka terpilihlah akhirnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Beliau merupakan khalifah yang dari bangsa ataupun suku Umayyah, yang kita ketahui bahwasanya suku Umayyah berjasa dalam kepemimpinan di era Islam maupun di era sebelum Islam. Keturunan Umayyah merupakan orang yang piawai dalam suatu kepemimpinan. Kemudian Utsman juga menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun lamanya, yang mana 6 tahun di masa kegemilangan beliau, yang mana diisi dengan ekspansi ke wilayah baik itu dalam daratan atau lautan. Di antaranya beliau ekspansi ke wilayah Siprus, Oreta, Sisilia, yang mana terjadi peperangan Zatuswari. Kemudian tidak hanya di bagian darat, Utsman juga memfokuskan ke bagian lautan demi memperkuat kekuasaan Islam dari serangan kaum Bizantium atau kekaisaran Bizantium pada saat itu. Kemudian di 6 tahun terakhirnya Utsman menjabat sebagai khalifah, beliau mengalami yang namanya pemberontakan dari kaum muslimin yang lainnya karena timbulnya kecemburuan, karena yang banyak diangkat sebagai pemimpin-pemimpin ataupun sebagai pemegang kekuasaan besar di kekhalifahan beliau itu adalah dari golongan keluarga beliau. Maka Utsman bin Affan ada yang menghujat ataupun yang berontak gitu. Maka yang berontak itu dari mana? Dari daerah Mesir, dari pasukan yang di Mesir pergi ke Madinah menemui Utsman bin Affan untuk berontak, dan akhirnya pada awalnya Utsman bin Affan mendamaikan, dan kemudian pasukan tadi balik ke Mesir, dan pada saat perjalanan kembali ke Mesir muncullah surat, yang mana surat itu bukan dari Utsman bin Affan, melainkan fitnahan dari orang musyrik, kaum yang munafik pada saat itu, yang mana isinya kira-kira menyuruh untuk gubernur Mesir nantinya menyuruh pasukan yang datang ke Madinah ini
menemui Utsman ini untuk dipancung semuanya, untuk dibunuh semuanya, karena mereka telah berontak kepada khalifah. Namun pada nyatanya Utsman tidak menyatakan hal yang demikian gitu. Namun kemudian para pasukan ini dari Mesir ini kembali ke Madinah untuk membunuh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun terbunuh di sana tatkala beliau membaca Al-Quran di rumah beliau sendiri. Kemudian masuk ke khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan keluarga terdekat dengan Nabi. Selain dari sepupu Nabi, beliau juga merupakan uh, 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 kerabat dekat Nabi, yaitu sebagai menantu Rasulullah SAW sendiri, yaitu yang menikah dengan anak Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra itu. Namun pada pemerintahan Ali, Islam pun mulai juga berkembang, mulai perkembangan, namun tidak terlalu terlihat karena di zaman Ali ini mulainya muncul pemberontakan, apalagi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada saat itu terjadi pemberontakan ataupun di antaranya yaitu Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau Ali ini pada awalnya disuruh untuk diperintahkan ataupun diminta untuk mencari siapa saja yang pembunuh ataupun kaum-kaum pemberontak itu, lalu dihukum pancung gitu, dihukum bunuh semuanya. Namun Ali tidak mau melaksanakan hal tersebut, karena Ali beranggapan bahwa jikalau dia melakukan hal tersebut maka Islam nantinya akan rusak, akan terpecah. Namun Aisyah berpikiran yang lain gitu. Aisyah berpikiran bahwasanya jikalau Ali tidak mau menyerang ataupun mencari siapa saja pelaku yang pembunuh Utsman bin Affan, maka bagaimana Islam akan bisa bersatu jikalau hal yang pembunuh khalifah saja tidak dituntaskan gitu. Kemudian terjadilah yang namanya perang Jamal gitu, perang Jamal di antara pasukan Ali dan pasukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian samping itu terjadi pula konflik antara Ali dengan Muawiyah, yang mana akhirnya terjadinya perang Siffin, yang memicu terjadinya perang Siffin di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, itu golongan Ali dan Muawiyah. Maka di sini pada awalnya Muawiyah juga tidak mengakui kekhalifahan Ali karena beliau tidak mau mencari siapa saja pembunuh dari Utsman bin Affan. Kemudian Ali memutuskan untuk berperang dengan Muawiyah. Kemudian di saat perang itu terjadilah kekalahan ataupun hampir kalah dari golongan Muawiyah. Kemudian terjadilah yang namanya tahqiq ataupun perdamaian di antara golongan Ali dan Muawiyah pada saat itu. Kemudian tahqiq pun sebelum tahqiq itu pasukan Muawiyah mengangkat tombak dengan Al-Quran. Bukan berarti menusukkan Al-Quran dengan tombak itu salah, akan tetapi mengangkat Al-Quran dengan tombak itu menyatakan bahwa damai gitu. Jadi pada saat itu Ali pun menyatakan tetap menggempur Muawiyah, walaupun dia sudah mengatakan damai, karena Ali bersangka bahwasanya itu hanyalah taktik dari Muawiyah. Kemudian kemudian terjadilah perselisihan di antara golongan Ali ini. Maka perselisihan inilah yang menimbulkan nantinya kaum Khawarij dan Syiah, yaitu Khawarij yang tidak setuju dengan pendapat Ali menggempur Muawiyah. Kemudian ada yang namanya Syiah, yaitu orang pendukung Ali dalam segala hal gitu. Kemudian itulah di antara khalifah-khalifah yang dapat saya jelaskan bagaimana perkembangannya, dan juga siapa saja, dan juga apa yang terjadi pada zaman tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yomil Fajran, 421-9014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Khulafa Rasyidin, yang mana Khulafa Rasyidin itu yang harus kita ketahui bahwasanya Khulafa merupakan artian pengganti.
Kemudian Ar-Rasyidin yaitu penuntun. Jikalau kita gabungkan bermakna yaitu khulafa yaitu pengganti atau pemimpin, Rasyidin yaitu petunjuk, yaitu pemimpin yang memberikan petunjuk setelah Rasulullah SAW wafat. Namun bukan berarti khulafa Rasyidin merupakan orang yang pengganti kenabian, proses kenabian ataupun pengganti tugas kenabian. Maka kita katakan itu adalah salah, karena khulafa Rasyidin merupakan pengganti Rasulullah SAW, namun di dalam bidang pengaturan atau kepemimpinan dalam sebuah negara Islam. Kemudian Rasyidin itu yang memberikan petunjuk. Singkatnya, Khulafa Rasyidin memiliki 4 khalifah yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua yaitu Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Sebelum Rasulullah, pada saat Rasulullah SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, atau pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, beliau Rasulullah SAW wafat, dan kemudian kaum muslimin menimbulkan pertanyaan di dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka, yaitu siapa yang berhak menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat nantinya. Siapa pemimpin yang lebih berhak menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin dalam negara kaum muslimin nantinya. Kemudian sebelum Rasulullah SAW dikuburkan, maka kaum muslimin berkumpul di yang namanya tempat Saqifah Bani Sa'idah untuk menyelenggarakan proses pengangkatan pemimpin setelah Rasulullah SAW. Maka di sana terdapat golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Maka di sana singkatnya timbullah 3 pernyataan, yaitu yang pertama ada yang mengatakan yang berhak menjadi khalifah itu adalah dari golongan Muhajirin, ada yang mengatakan berhak mengatakan dari golongan Ansar, yang mengatakan dari bagaimana jikalau khalifah itu atau pemimpin itu dari 2 golongan, yaitu Muhajirin dan Ansar, atau dibagi saja 2 negara, yaitu ada pemimpinnya Muhajirin dan ada Ansar. Maka pendapat ini langsung ditolak oleh para sahabat yang lainnya, karena nantinya akan membuat Islam itu menjadi terpecah. Kemudian Umar pun memberikan usulan bahwasanya yang pantas menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar, karena beliau pertama merupakan sahabat yang terdekat dengan Nabi dan salah satu orang yang pertama masuk Islam setelah dan orang pertama masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau juga dapat isyarat oleh Rasulullah bahwasanya beliau ditunjuk menjadi imam kaum muslimin pada saat Rasulullah tidak mampu melaksanakan menjadi imam pada saat itu, pada saat beliau sakit. Kemudian singkatnya Abu Bakar pun ditunjuk sebagai khalifah. Kemudian berjalannya waktu, tentunya ada yang namanya kemajuan ataupun perkembangan Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada pun diantaranya adalah perkembangan ataupun kemajuan dalam bidang politik atau militer. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya Abu Bakar meneruskan program yang telah dirancang oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yaitu mengutuskan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam, yaitu bagian selatan Syam, untuk menyerang ataupun memperluas wilayah ke wilayah Kekaisaran Bizantium, dan itu dinamakan dengan perang Mu'tah nantinya yang pecah. Kemudian di samping itu juga terjadi yang namanya pembangkangan ataupun pemberontakan bangsa Badui ataupun Arab Badawi, bahwasanya mereka tidak ingin bayar zakat dan tidak mengakui bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban. Maka langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu menetapkan bahwa mereka ini dicap sebagai orang-orang yang kafir dan halal darahnya untuk dibunuh, diperangi. Kemudian di samping itu juga terjadi pula yang namanya nabi palsu, ataupun yang paling terkenal di antaranya itu Musailamah al-Kadzab, dan itu memunculkan yang namanya perang Yamamah nantinya, yang mana dipimpin oleh pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita ketahui bahwasanya kenapa pilihan Umar kepada Khalid bin Walid, karena kita ketahui Khalid bin Walid merupakan orang yang piawai dalam peperangan, baik itu dalam bidang pengaturan strategi ataupun dalam kavaleri ataupun pasukan berkuda. Kemudian juga Abu Bakar
dulu kan di samping di samping perluasan wilayah, Abu Bakar juga melakukan yang namanya jasa terhadap Al-Quran, yaitu diantaranya pembukuan Al-Quran itu sendiri yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar pun menyetujuinya dan membuat mushaf Al-Quran, disatukan semua Al-Quran yang ditulang-tulang di batu, kemudian disatukan, dibuat dalam mushaf, dibuat dalam skrip, dibuat dalam sebuah mushaf gitu. Kemudian singkatnya, wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau hanya menjabat 2 tahun sebagai khalifah, yaitu dari tahun 632 Masehi hingga 634. Maka di saat itulah, sebelum wafatnya beliau menetapkan khalifah, ingin mengangkat khalifah yang setelah beliau, yaitu Umar bin Khattab. Inilah yang dapat kita ambil hikmah dari Abu Bakar, yaitu beliau di samping beliau merupakan khalifah yang sangat bijaksana, gitu, dapat memperluas wilayah sekian jauhnya, dan dapat mempertahankan Islam, dan juga memperkuat kekuatan Islam di zaman itu. Kemudian beliau juga mengangkat khalifah bukan dari keturunan beliau, namun dari sahabat beliau sendiri, dan yang dapat beliau percayai dan pantas menjadi khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat piawai dan sangat bijaksana, dan beliau juga sering, pada zaman jahiliyah dahulu, beliau juga sering dijadikan sebagai penengah di antara kaum Quraisy yang sering berseteru. Kemudian singkatnya, Umar diangkat oleh Abu Bakar sebagai khalifah kedua, pengganti beliau. Kemudian adapun perkembangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu di bidang politik, beliau setelah kita ketahui bahwasanya di zaman Abu Bakar itu sudah stabil semuanya, sudah stabil, jadi negara-negara Islam sudah stabil, tidak ada lagi pemberontakan. Maka Umar bin Khattab khusus untuk memperluas wilayah atau ekspansi ke wilayah luar Arab yang lainnya. Di antaranya yaitu ekspansi ke wilayah utara, yaitu ke Kaisaran Bizantium, memperluasnya lagi, kemudian dan Persia gitu, yang mana Syam dan Mesopotamia kita kenal sekarang. Kemudian juga beliau mengekspansi wilayah Islam ke wilayah Damaskus, ataupun yang disebut dengan di sana terdapat kekaisaran Bizantium, juga ke wilayah Palestina gitu, melakukan perluasan ke sana. Maka dalam hal itu tentunya Umar bin Khattab menyadari hal itu, dengan pertolongan Allah beliau dapat mengambil kekuasaan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab pun bisa menguasai Damaskus yang sebelumnya terjadi perang Yarmuk, perlawanan antara raja ataupun Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, yang mana dia adalah raja atau kaisar dari Bizantium. Kemudian yang mana peperangan itu terjadi di antara 24.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Bizantium. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, padahal itu merupakan jumlah sedikit, 24.000 melawan 200.000 pasukan kafir gitu. Maka juga Abu Bakar juga berjasa dalam memperluas wilayah ke daerah Mesir gitu. Daerah Mesir, dan di sana juga ada pendeta yang bernama Soprus yang awalnya tidak ingin berikan kunci Yerusalem, melainkan Umar sendiri yang datang. Kemudian Umar pun datang dan diserahkanlah kunci Yerusalem tersebut oleh Soprus kepada Umar bin Khattab. Kemudian sebelum itu Umar bin Khattab juga memperlakukan jizyah kepada kaum non-muslim yang berada di baik daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Islam. Beliau mengadakan jizyah atau yang disebut dengan upeti, atau juga disebut dengan pajak.
Kemudian singkatnya waktu, beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan 4 hari. Kemudian Umar bin Khattab wafat tatkala beliau ditusuk oleh virus atau yang dibedakan dengan Abu Lu'lu'ah tatkala beliau melaksanakan menjadi imam di salat subuh. Pada salat subuh, kemudian Ibnu Abu Lu'lu'ah pun menusuk beliau dari belakang dengan pisau yang sudah dilumuri oleh racun. Kemudian Umar pun jatuh sakit, dan sebelum itu Umar memilih beberapa calon-calon khalifah pengganti beliau. Maka itulah sedikit tentang perkembangan ataupun perjalanan hidup dari Khalifah Umar bin Khattab. Masuk ke Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan orang terdekat dengan Nabi karena beliau merupakan yang pertama sahabat Nabi, kemudian adalah menantu Nabi karena beliau juga digelari dengan Dzunurain atau pemilik dua cahaya, yang mana beliau menikah dengan dua putri Nabi, yaitu yang pertama Ruqayyah, yang pertama yaitu Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal pada terjadinya perang Badar, dan kemudian digantikan oleh Ummu Kulsum, yang juga putri Rasulullah SAW juga. Kemudian singkatnya, Utsman bin Affan juga memiliki sebelum itu Utsman bin Affan ditetapkan oleh Umar sebagai khalifah, yang mana sebelumnya itu ada beberapa calon, 6 orang, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka terpilihlah akhirnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Beliau merupakan khalifah yang dari bangsa ataupun suku Umayyah, yang kita ketahui bahwasanya suku Umayyah berjasa dalam kepemimpinan di era Islam maupun di era sebelum Islam. Keturunan Umayyah merupakan orang yang piawai dalam suatu kepemimpinan. Kemudian Utsman juga menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun lamanya, yang mana 6 tahun di masa kegemilangan beliau, yang mana diisi dengan ekspansi ke wilayah baik itu dalam daratan atau lautan. Di antaranya beliau ekspansi ke wilayah Siprus, Oreta, Sisilia, yang mana terjadi peperangan Zatuswari. Kemudian tidak hanya di bagian darat, Utsman juga memfokuskan ke bagian lautan demi memperkuat kekuasaan Islam dari serangan kaum Bizantium atau kekaisaran Bizantium pada saat itu. Kemudian di 6 tahun terakhirnya Utsman menjabat sebagai khalifah, beliau mengalami yang namanya pemberontakan dari kaum muslimin yang lainnya karena timbulnya kecemburuan, karena yang banyak diangkat sebagai pemimpin-pemimpin ataupun sebagai pemegang kekuasaan besar di kekhalifahan beliau itu adalah dari golongan keluarga beliau. Maka Utsman bin Affan ada yang menghujat ataupun yang berontak gitu. Maka yang merontak itu dari mana? Dari daerah Mesir, dari pasukan yang di Mesir pergi ke Madinah menemui Utsman bin Affan untuk berontak, dan akhirnya pada awalnya Utsman bin Affan mendamaikan, dan kemudian pasukan tadi balik ke Mesir, dan pada saat perjalanan kembali ke Mesir muncullah surat, yang mana surat itu bukan dari Utsman bin Affan, melainkan fitnahan dari orang musyrik, kaum yang munafik pada saat itu, yang mana isinya kira-kira menyuruh untuk gubernur Mesir nantinya menyuruh pasukan yang datang ke Madinah ini menemui Utsman ini untuk dipancung semuanya, untuk dibunuh semuanya, karena mereka telah berontak kepada khalifah. Namun pada nyatanya Utsman tidak menyatakan hal yang demikian gitu. Namun kemudian para pasukan ini dari Mesir ini kembali ke Madinah untuk membunuh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun terbunuh di sana tatkala beliau membaca Al-Quran di rumah beliau sendiri. Kemudian masuk ke khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan keluarga terdekat dengan Nabi. Selain dari sepupu Nabi, beliau juga merupakan uh, 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 kerabat dekat Nabi, yaitu sebagai menantu Rasulullah SAW sendiri, yaitu yang menikah dengan anak Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra itu. Namun pada pemerintahan Ali, Islam pun mulai juga berkembang, mulai perkembangan, namun tidak terlalu terlihat karena di zaman Ali ini mulainya muncul pemberontakan, apalagi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada saat itu terjadi pemberontakan ataupun di antaranya yaitu Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau Ali ini pada awalnya disuruh untuk diperintahkan ataupun diminta untuk mencari siapa saja yang pembunuh ataupun kaum-kaum pemberontak itu, lalu dihukum pencung gitu, dihukum bunuh semuanya. Namun Ali tidak mau melaksanakan hal tersebut karena Ali beranggapan bahwa jikalau dia melakukan hal tersebut maka Islam nantinya akan rusak, akan terpecah. Namun Aisyah berpikiran yang lain gitu. Aisyah berpikiran bahwasanya jikalau Ali tidak mau menyerang ataupun mencari siapa saja pelaku yang pembunuh Utsman bin Affan, maka bagaimana Islam akan bisa bersatu jikalau hal yang pembunuh khalifah saja tidak dituntaskan gitu. Kemudian terjadilah yang namanya perang Jamal gitu, perang Jamal di antara pasukan Ali dan pasukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian samping itu terjadi pula konflik antara Ali dengan Muawiyah, yang mana akhirnya terjadinya perang Siffin, yang memicu terjadinya perang Siffin di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, itu golongan Ali dan Muawiyah. Maka di sini pada awalnya Muawiyah juga tidak mengakui kekhalifahan Ali karena beliau tidak mau mencari siapa saja pembunuh dari Utsman bin Affan. Kemudian Ali memutuskan untuk berperang dengan Muawiyah. Kemudian di saat perang itu terjadilah kekalahan ataupun hampir kalah dari golongan Muawiyah. Kemudian terjadilah yang namanya tahqiq ataupun perdamaian di antara golongan Ali dan Muawiyah pada saat itu. Kemudian tahqiq pun sebelum tahqiq itu pasukan Muawiyah mengangkat tombak dengan Al-Quran. Bukan berarti menusukkan Al-Quran dengan tombak itu salah, akan tetapi mengangkat Al-Quran dengan tombak itu menyatakan bahwa damai gitu. Jadi pada saat itu Ali pun menyatakan tetap menggempur Muawiyah, walaupun dia sudah mengatakan damai, karena Ali bersangka bahwasanya itu hanyalah taktik dari Muawiyah. Kemudian kemudian terjadilah perselisihan di antara golongan Ali ini. Maka perselisihan inilah yang menimbulkan nantinya kaum Khawarij dan Syiah, yaitu Khawarij yang tidak setuju dengan pendapat Ali menggempur Muawiyah. Kemudian ada yang namanya Syiah, yaitu orang pendukung Ali dalam segala hal gitu. Kemudian itulah di antara khalifah-khalifah yang dapat saya jelaskan bagaimana perkembangannya, dan juga siapa saja, dan juga apa yang terjadi pada zaman tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.